Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan dalam bagian ini kita akan kembali membahas beberapa hal berkaitan dengan pernyataan Ustadz Yahya Hawaloni. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama pernyataan beliau dalam cuplikan video yang singkat ini. Apa ini ditaruh susu begini? Ini orang penyakitan. Susu. Innalillahi. Anak bayi punya ini. Saya minum Kang. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam kopi sini. Semacam air putih. Apa ini? Ini atlet pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Bawa sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid gahwa. Mujahid mesti minum kopi. Apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul, Bu? Nah teman-teman sekalian, baru kali ini saya menemukan ada seorang penceramah atau kalau di kalangan Kristen disebut sebagai pengkhotbah terang-terangan menolak minuman yang disajikan oleh tim panitia kepada beliau. Tapi dalam bagian ini Ustadz Yahya Hawaloni secara tegas menolak minum susu. Tapi itu haknya lah, dia boleh meminta minuman yang sesuai dengan seleranya. Dalam bagian ini beliau meminta kopi karena situasinya katanya dingin. Oke teman-teman, sekarang mari kita memperhatikan pernyataan Ustadz Yahya Hawaloni selanjutnya yang berkaitan dengan kekristenan, dan karena itu kita perhatikan videonya. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Dia Yahya Hawaloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang begitu. Kenapa? Kamu baca buku dong tentang salib. Salib itu bukan eksekusi Isa al-Masih. Salib itu adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Nah teman-teman sekalian, berkaitan dengan pernyataan Ustadz Yahya Hawaloni dalam bagian ini, mari kita memperhatikan satu persatu. Pertama, mari kita dulu memperhatikan apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 yang dikatakan bahwa, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kitab perjanjian baru pun sudah mencatat hal demikian, bahwa demikian akan terjadi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah teman-teman, kalau membaca di dalam kitab perjanjian lama, teman-teman akan menemukan bahwa ketika bangsa Israel banyak sekali dipatok oleh ular, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa harus membuat ular tembaga, dan setiap orang yang melihat ular itu maka ia akan hidup, ia akan sembuh. Jadi sama artinya ketika dikatakan demikian juga anak manusia harus ditinggikan, artinya setiap orang yang memandang kepada salib Kristus maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal sebagaimana dinyatakan dalam beberapa bagian Alkitab. Misalnya Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, juga teman-teman bisa memperhatikan misalnya di dalam kitab-kitab lain seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sekarang mari kita memperhatikan lagi bagian selanjutnya tentang fakta dari penyaliban Tuhan Yesus. Nah teman-teman bisa melihat di screen bahwa pada masa itu kaum Yahudi berada dalam kekuasaan Imperium Romawi atau kerajaan Romawi yang secara administratif di bawah kekuasaan Pilatus. Karena itulah Pilatus berkata, aku berkuasa membebaskan dan menyalibkan engkau. Jadi pada saat itu sekalipun orang-orang Yahudi diberikan kebebasan untuk menggunakan Tauratnya, untuk menerapkan Tauratnya, tetapi dalam satu hal tidak diberikan wewenang oleh bangsa Romawi untuk melakukan tindakan eksekusi mati. Jadi itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi menginginkan, atau orang-orang ahli Taurat, kelompok-kelompok ahli Taurat, orang-orang Farisi menginginkan agar Yesus disalib, mereka tidak memutuskannya sendiri, tetapi mereka menginginkan agar hal itu disampaikan langsung, atau kemudian mereka mengusulkannya kepada Pilatus agar Yesus dihukum. Nah kemudian pada saat itu muncullah suara bahwa hendaknya Yesus disalib. Dan karena itu ketika kemudian Yesus berhadapan dengan Pilatus, maka seperti dicatat di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, karena Pilatus mengetahui bahwa ia memang diberikan wewenang oleh kerajaan Romawi untuk mengeksekusi, ia berkata bahwa karena itulah Pilatus berkata, aku berkuasa membebaskan dan menyalibkan engkau. Ini Pilatus sampaikan ketika ia sedang menanyakan beberapa hal kepada Yesus mengenai tuduhan yang disampaikan kepadanya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Tapi sekarang mari kita lihat dulu poin nomor 3. Kemudian di dalam
Bagian selanjutnya, Yesus menjawab Pilatus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Nah, teman-teman sekalian, yang paling menariknya adalah perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Ketika di bagian tadi, teman-teman bisa melihatnya di ayatnya yang ke-10, Pilatus mengklaim bahwa ia memiliki kuasa untuk membebaskan Yesus dari tuduhan mereka, dari penyaliban yang diajukan oleh orang-orang ahli Taurat pada saat itu. Pilatus mengatakan bahwa ia memiliki kuasa untuk membebaskan dan menyalibkan Yesus. Dan pernyataan ini secara tegas ditolak oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata pada bagian selanjutnya, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa memang tujuan dari kedatangannya ke dunia adalah harus menjalani penderitaan yang demikian. Dan dia mengklaim dirinya tidak seorang pun termasuk Pilatus tidak berkuasa atas penyalibannya. Karena itu keputusan dari pihak Allah, bukan keputusan dari pihak manusia. Kemudian, perhatikan teman-teman, ayat baik di bagian keempat. Tadi Ustaz Yawaloni mengatakan bahwa bukanlah demikian cara mengeksekusi Isa Al-Masih, karena itu adalah mengenai penyaliban ini eksekusi yang diterapkan dalam konteks Romawi. Nah, mengenai hal itu tadi saya sudah jelaskan. Nah, kita bisa memperhatikan beberapa orang sejarawan, teman-teman, Alkitab memberikan kesaksian penyaliban dan diakui oleh para sejarawan, juga termasuk kaum satiris dan juga para ahli hukum. Misalnya teman-teman bisa melihat di screen, ini ada beberapa nama: Cornelius, kemudian Lucianus, kemudian Flavius, kemudian Suetonius, kemudian Plinus, kemudian di sini ada Tertullianus, Phlegon. Nah, teman-teman, orang-orang ini adalah para sejarawan di abad-abad pertama atau juga di abad kedua, dan mereka adalah orang-orang terpandang dengan ilmu yang sangat mumpuni. Dan mereka setelah melakukan penelitian penelusuran bahwa memang benar Yesus disalib di atas kayu salib di bawah kekuasaan Pilatus dan diusulkan oleh para ahli Taurat atau orang-orang Yahudi atau sekelompok orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka Ustaz Yawaloni harus bisa memberikan bukti sebagaimana orang-orang yang ini bisa memberikan bukti yang konkret bahwa benar Yesus disalib di atas kayu salib. Kalau Ustaz Yawaloni membantah hal ini, maka Ustaz Yawaloni diharuskan memberikan bukti-bukti sejarah bahwa Yesus tidak disalib. Dan sejauh mana Ustaz Yawaloni tidak bisa memberikan bukti bahwa Yesus tidak disalib, berarti ucapannya tidak bisa dipercaya. Dan memang beliau, saya yakin, tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Yesus tidak disalib di atas kayu salib. Karena segala sesuatunya, kalau itu fakta, pada akhirnya akan tetap menjadi fakta. Kalau itu kebenaran, pada akhirnya akan selalu menjadi kebenaran. Jadi sekian teman-teman mengenai pernyataan dari Ustaz Yawaloni. Tadi beliau juga sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya Anda tersinggung, hai orang-orang Kristen, silakan laporkan saya kepada Yesusmu. Saya hanya mengingatkan kepada Ustaz Yawaloni bahwa Allah yang dikenal di dalam Alkitab adalah Allah yang kasih, Ia mengampuni setiap orang yang meminta ampun kepadanya, tetapi Ia juga adil. Ia akan menghukum orang yang menentangnya, yang menolak akan kehendaknya, apalagi yang menghinanya. Karena itu teman-teman, kita berdoa saja supaya dalam beragam diskusi apapun hendaknya jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang bisa justru akan mendatangkan karma atas kita sendiri. Jadi sekian bagian ini, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.